Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Malakasari 13, Ibu Juriati MPD. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru semuanya. Sebelum kita memulai kegiatan kita pagi ini, marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita semua bisa berkumpul pada acara diseminasi budaya positif di SDN Malakasari 13 yang nanti akan disampaikan oleh teman kita Ibu Rukoyah SPD. Salawat serta salam tercurah untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga beliau serta seluruh umat beliau, dan semoga kita semua mendapat syafaat beliau di yaumul akhir kelak. Baik, adapun susunan acara hari ini, yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua adalah sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SDN Malakasari 13, kemudian yang ketiga adalah diseminasi oleh CGP Angkatan ke-7 Ibu Rukoyah SPD, yang keempat adalah penutup. Untuk mempersingkat waktu, baiklah kita ke acara pembukaan. Marilah kita sama-sama membuka acara ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita ke acara kedua, yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SDN Malakasari 13 pada Ibu Juriati MPD. Dipersilahkan. Terima kasih Bu Asih selaku pembawa acara kegiatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semuanya. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini kita dapat berkumpul dalam rangka kegiatan diseminasi calon guru penggerak dari SDN Malakasari 13. Salawat dan salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu guru yang saya banggakan, sesuai dengan apa yang disampaikan tadi oleh pembawa acara, hari ini adalah kegiatan yang sangat saya banggakan dari calon guru penggerak dari SDN Malakasari 13, karena guru penggerak adalah merupakan sebuah program dari kementerian dalam rangka membekali guru-guru kita menjadi guru pembelajar yang nanti bermuara kepada untuk mencerdaskan anak-anak bangsa kita, khususnya SDN Malakasari 13. Hari ini mari Bapak Ibu guru kita dengarkan diseminasi dari Ibu Rukoyah SPD, calon guru penggerak angkatan 7, nanti akan menyampaikan tentang budaya positif. Saya berharap kegiatan hari ini membawa berkah buat kita semuanya, membawa ilmu, berbagi ilmu kepada kita semuanya. Selamat kepada Bu Iko, silakan menyampaikan tentang budaya positif. Kami siap untuk mendengarkan. Mudah-mudahan kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Juriati MPD atas sambutannya dan arahannya untuk kita semua. Baik, kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu paparan diseminasi
oleh CGP Angkatan 7 yang akan disampaikan oleh Ibu Rukoyah SPD. Pada Ibu Rukoyah, saya persilakan. Terima kasih kepada Ibu Aslah yang telah membawakan acara kita pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu Kepala Sekolah, teman-teman hebat semua guru SDN Malakasari 13. Di sini saya mendapat tugas dari PGP ya, Pendidikan Guru Penggerak. Saya masih CGP Angkatan 7. Diseminasi kali ini adalah budaya positif di SDN Malakasari 13. Next, Master. Inilah saya adalah CGP Angkatan 7. Ini pengajar praktik saya, Ibu Helwia. Dan ini adalah fasilitator saya, Ibu Kristanti dari BBGP Daerah Istimewa Yogyakarta. Next, Master. Oke. Konsep utama budaya positif yang saya dapatkan saat mengikuti PGP. Mohon izin ya teman-teman, saya di sini bukan lebih pintar, cuma mungkin saya lebih belajar lebih dulu. Oke, disiplin positif dan nilai kebajikan. Yang kedua adalah keyakinan kelas. Yang ketiga teori motivasi. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima posisi kontrol guru. Yang keenam adalah segitiga restitusi. Next, Mas Gai. Nah, disiplin positif ini ada juga pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang disiplin positif ini. Kita semua tentu tahu ya, siapa sih Ki Hajar Dewantara, teman-teman? Bapak Pendidikan Indonesia. Iya, Bapak Pendidikan Indonesia. Terima kasih. Oke, ada 3 semboyan Ki Hajar Dewantara yang sudah familiar di tengah kita. Teman-teman ingat tidak apa saja yang 3 itu? Ingalso Suntulodo, Ing Madio Mangunkarso. Oke, yang terakhir Tuturi Handayani. Yang sering kita lihat ya, yang sering sekali di dunia pendidikan itu Tuturi Handayani. Sering kita baca di topi anak-anak sekolah kita, ada logonya. Itu menjadi slogan pendidikan kita ya, Tuturi Handayani. Kalau Ingalso Suntulodo, siapa yang ingat artinya apa Ingalso Suntulodo? Orang Jawa. Oke, Ingalso Suntulodo artinya di depan memberikan teladan atau contoh. Ing Madio Mangunkarso, Di tengah memberikan motivasi. di tengah memberikan motivasi. Mungkin tak kala anak itu semangat belajarnya kurang, itu kita sebagai guru harus memberikannya motivasi. Yang ketiga adalah Tuturi Handayani, artinya apa? Di belakang mendorong. Ya. Iya, di belakang memberi dorongan. Kita memberi full motivasi yang lebih kepada anak-anak saat mereka untuk menuju puncak mereka. Nah, di sini disiplin positif kaitannya dengan pendapat Ki Hajar Dewantara. Bapak pendidikan kita mengatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan diri kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa yang lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itu harus ada di dalam suasana yang merdeka. Nah, dari pendapat Bapak Ki Hajar tadi menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Sebaik-baiknya disiplin ini memang motivasi internal ya, karena internal itu dari dalam dirinya sendiri. Nah, jika
memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Kadang-kadang murid-murid kita ada juga yang membutuhkan bantuan motivasi dari kita, yaitu eksternal. Oke, Mas Jaya, lanjut. Nah, disiplin positif. Tadi kan ada beberapa ya. Yang pertama, disiplin positif. Budaya disiplin positif di sekolah merupakan nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Hal ini bertujuan untuk membuat murid menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan tanggung jawab. Oke, saya sebelumnya ingin pada teman-teman nih ya, kita di sekolah kita sudah berjalan belum disiplin positifnya? Sudah. Disiplin positifnya apa saja? Saya pengen tahu nih dari teman-teman. Bunila, boleh Bunila dibagikan post-itnya? Oke, siap. Menurut teman-teman, disiplin positif yang sudah berjalan di sekolah kita apa saja? Disiplin positif ialah keyakinan dan kebiasaan yang sudah berpihak pada murid ya, teman-teman. Disiplin positif yang sudah berjalan di sekolah kita. Masih boleh dikasih ya. Sudah, oke, baik. Bunila, tolong diambilnya Bunila. Terima kasih Bunila. Baik, terima kasih. Saya minta dong, tolong satu teman ada yang membantu saya untuk membacakan. Ayo. Saya aja deh. Oke, Bu Sermi, terima kasih. Sekali bawah itu. Aji, cakep banget semua. Hasil dari diskusi masing-masing mengenai disiplin positif yang sudah diterapkan di sekolah kita. Yang
berdoa sebelum dan sesudah belajar. Kemudian briefing pagi oleh kepala sekolah untuk guru-guru. Selanjutnya datang tepat waktu dan memakai pakaian seragam. Datang tepat waktu melaksanakan peraturan di sekolah. Hormat kepada guru dan menjaga kebersihan. Kemudian sholat tepat waktu, tidak bicara kotor, sopan terhadap orang lain. Pembiasaan pagi, duha setiap hari Jumat menetapkan 3S saat masuk, 5S saat masuk dan bertemu guru, kemudian germas. Selanjutnya menghargai teman ketika teman yang lainnya yang termasuk ABK. Datang tepat waktu, piket kelas, mengucapkan salam ketika bertemu guru. Siswa-siswi membawa makanan dan minuman dari rumah. Operasi semut dan germas setiap pukul 10, memakai baju seragam, datang tepat waktu. Berdoa setiap hari, datang tepat waktu, melakukan 5S. Datang tepat waktu, memakai pakaian seragam sesuai harinya, disiplin mengumpulkan tugas PR. Selanjutnya datang ke sekolah tepat waktu, berpakaian seragam sesuai jadwal. Oke, terima kasih Bu Suwarni. Lanjut ya Mas Jai. Ini juga saya sudah membuat di slide ini disiplin positif yang sudah kita laksanakan di sekolah. Oke, di sini sudah ada semua tadi yang teman-teman tuliskan. Oke, next Mas Jai. Oke, sekarang saya ingin nih teman-teman bertanya sama teman-teman. Menurut teman-teman, sudah maksimalkah disiplin positif terlaksana di sekolah kita? Berikan alasannya. Nah, teman-teman boleh buka WA, di situ udah saya kirim link Padletnya. Silakan dikirim teman-teman. Silakan diisi. Apakah ada yang kesulitan? Klik yang ini ya. Yang subjek diisi nama inilah. Yang subjeknya diisi nama. Ini sudah dikaji.
sudah maksimal. Oke, di sini teman-teman nih sudah memberikan tanggapannya. Yang saya baca di sini dari Ibu Kepala Sekolah sudah terlaksana dan banyak perubahan perilaku, antara lain budaya positif, disiplin kedatangan, pembiasaan siswa di lapangan, dan briefing pagi berdoa, pagi bersama dengan guru. Bu Ulfa juga menyatakan sudah terlaksana dengan baik karena telah rutin dilaksanakan. Bu Devi juga menyatakan sudah terlaksana, namun masih belum maksimal karena siswa masih beberapa ada yang belum menjadi terbiasa. Bu Dania juga menyatakan untuk kepedulian terhadap kebersihan sudah berjalan, namun belum maksimal karena anak-anak masih harus terus ditingkatkan. Bu Demik juga mengatakan sudah terlaksana dengan baik. Bu Emas menyatakan sudah terlaksana dengan baik. Bu Retno belum sepenuhnya, masih ada siswa yang datang terlambat dan masih ada siswa yang tidak membawa buku atau PR ketinggal. Mas Jaya, oke, sudah semua ya teman-teman. Sepertinya disiplin positif ini sudah terlaksana ya di sekolah kita. Sepakat? Sepakat. Tapi apakah masih perlu ditingkatkan? Perlu. Sudah maksimal belum berarti? Belum. Ya, kita tetap terus ya, terus berusaha. Mungkin semuanya sudah terlaksana di sekolah kita. Kita hanya menebalkan saja. Jadi hanya terus ada peningkatan-peningkatan. Nah, untuk meningkatkan ini teman-teman, kita sebagai guru bisa tadi ya diajar Dewantara tadi ya, kita memberikan pertama adalah contoh, yang kedua kita memberikan motivasi dan dorongan yang seperti itu. Jadi teman-teman nih, karena belum maksimal, teman-teman sepakat nggak kita membantu sekolah kita agar disiplin positif ini berjalan dengan maksimal? Sepakat? Oke, sepakat. Angkat tangannya yang sepakat. Oke, good, thank you, terima kasih. Berarti kita sama-sama ya ingin memajukan sekolah kita mulai dari disiplin positif. Oke, next question. Selanjutnya adalah kesepakatan kelas. Kita di sini teman-teman boleh lihat ada kesepakatan kelas, ada keyakinan kelas. Nah, untuk teman-teman coba
boleh saya bertanya, siapa yang sudah membuat kesepakatan kelas di kelasnya? Oke, terima kasih. Hampir semua sudah membuat kesepakatan kelas ya. Kesepakatan kelas ini bisa adalah yang terinci ya, langsung dideskripsikan. Misalnya datang tepat waktu, mengerjakan tugas yang diberikan guru, membuang sampah di tempatnya, tidak ribut, yang saya tuliskan di sini. Nah, untuk keyakinan kelas ini teman-teman adalah yang bersifat universal, jadi masih umum. Jadi biasanya untuk misalnya datang tepat waktu itu maksudnya ke ranah yang mana kita bikin di sini. Berarti datang tepat waktu maksudnya ke disiplin. Terus mengerjakan tugas yang diberikan guru maksudnya kemana? Disiplin. Membuang sampah di tempatnya? Disiplin. Menjaga kebersihan kelas? Disiplin. Tidak ribut di kelas? Tidak ribut di kelas bagaimana? Disiplin ya, oke. Menghormati guru? Menghormati. Menyayangi teman? Menyimak atau mendengarkan ketika guru berbicara? Menghormati. Mendengarkan ketika teman berbicara di depan? Menghormati. Oke, di sini teman-teman kemarin kita juga udah isi PMM ya. Di situ dikatakannya bukan kesepakatan kelas ya. Di PMM juga kita mengisinya keyakinan kelas. Inilah perbedaan keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Oke, next Mas Jai. Nah, teman-teman, jika murid kita disiplin positifnya masih kurang. Nah, di sini ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Apa motivasi eksternalnya? Oke, untuk menjadi orang, mohon maaf ini saya bacakan saja ya. Motivasi internal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi dia melakukan itu karena ada iming-imingnya dari luar. Kalau dari dalam dirinya sendiri, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, itu dari dalam diri. Biasanya kalau untuk anak-anak kecil masih butuh motivasi eksternal dari luar ya teman-teman. Kita sebagai guru berusaha untuk selalu memberikan motivasi kepada anak murid kita, karena kita guru adalah sebagai pamong atau among, yang dimana kita bertugas menuntun anak untuk berkembang sesuai dengan kodratnya. Next Max deh. Oke, kadang-kadang anak-anak murid kita ya ada yang sering melakukan pelanggaran dari kesepakatan atau keyakinan yang sudah dilakukan bersama. Itu ada karena kebutuhan dasar manusia yang berbeda. Kebutuhan dasar manusia ini ada 5 ya. Yang pertama adalah bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan diterima, yang ketiga penguasaan, yang ketiga kebebasan, yang kelima kesenangan. Oke teman-teman, saya mau ngasih sebuah kasus nih. Nanti teman-teman dari ini boleh berpikir, oh ini adalah karena ini berarti dia kurang kasih sayang. Kalau kesenangan, kebebasan, penguasaan, kasih sayang, bertahan hidup pasti berbeda-beda. Oke, jika ada ya seorang anak murid kita, dia itu malas masuk sekolah karena tidak ada dukungan dari orang tuanya. Kalau menurut teman-teman, kebutuhan dasar apa yang dibutuhkan oleh murid tersebut? Ya, gimana Bu Ulfa? Kasih sayang. Bu Deni? Kasih sayang. Dulu? Bu Eva? Penguasaan itu power.
Jadi dia ingin punya kekuatan. Biasanya sih anak-anak yang merasa lebih ya. Oke. Tapi di sini masalahnya ini Bu Eva, dia orang tuanya kurang peduli sama dia gitu. Kasih sayang. Oke, terima kasih teman-teman. Oke, next Mas Jai. Nah, kita sebagai guru dalam menghadapi murid kita ada beberapa posisi kontrol diri. Yang pertama adalah manajer. Ini adalah posisi tertinggi dan terbaik yang bisa dilakukan oleh guru. Selanjutnya, saya mau minta teman-teman bertanya. Kira-kira posisi manajer itu kalau guru seperti apa sih? Ada yang tahu tidak? Oke, Bu Gila silakan. Ya, kita sebagai guru melihat anak, posisinya kita kayak manajer di suatu perusahaan. Jadi kita melihat anak, nah itu dia bagaimana, pertanyaannya itu, jadi nggak langsung mendiskreditkan anak murid kita itu salah gitu, enggak. Jadi kita memanage dulu dia bagaimana. Ya, terima kasih Bu Gila. Iya, jadi sebagai manajer kita mendekatkan murid sehingga murid itu timbul tanggung jawab ya pendekatannya. Oke, kalau untuk pemberi hukuman nih, kalau pemberi hukuman biasanya nih ya, biasanya seperti apa sih pemberi hukuman? Teman-teman ada yang tahu? Sifatnya positif. Sebagai posisi manajer kita, kalau kita memberi hukuman berarti kita sebagai mana? Suruh menyanyi ke depan. Itu salah satu contohnya. Jadi pemberi hukuman ini teman-teman itu memberi hukuman berupa fisik atau verbal di sini ya. Jadi bisa jadi anak misalnya tidak mengerjakan PR, disuruh push up 5 kali, itu hukuman. Iya, suruh pegang telinga, angkat kaki, itu hukuman. Terus ada juga Bapak Ibu mengatakan, ih kamu goblok banget sih, itu hukuman juga ya, tapi secara verbal. Oke, selanjutnya adalah pembuat rasa bersalah. Jika anak kita melakukan kesalahan, sebagai posisi kontrol guru kita juga bisa membuat anak merasa bersalah. Di sini anak guru ini akan berbicara dengan baik kepada anaknya. Contohnya gini, misalnya ada anak membuang sampah sembarangan. Guru itu mendekati anak tersebut lalu bilang, "Ah, kamu kenapa buang sampah sembarangan? Emang kamu nggak tahu ya tempat sampah adanya di mana?" Anak itu kan merasa bersalah ya, mungkin dia akan mengambil sampah itu. Nah, hukumannya dia mengambil sampah, tapi dia merasa bersalah. Nah, seperti itu. Ada juga guru yang berusaha menjadi teman. Di sini seperti apa? Kalau anak melakukan kesalahan, ya? Menanyakan alasannya kenapa membuat seperti itu, menanyakan, mengingatkan kembali kesepakatan yang sedang dibuat. Ketika sudah ditanyakan, tanyakan alasannya kenapa masih dibuat. Oh, seperti itu ya. Oke, hal itu nanti masuknya ke manajer Bu. Karena kan ya itu manajer. Kalau di sini teman itu guru melakukan anak salah, melakukannya sebagai teman, misalnya anaknya salah dia tidak marah, tapi seperti teman sama anak muridnya, tapi menghukumnya secara teman. Nah, saat guru itu nanti nggak ada, misalnya seperti ini, dia deketin muridnya, terus ngomong dari hati-hati, kenapa sih kamu tadi? Itu kan menanyakan, sama kan? Tapi menanyakan, tapi begitu iya, tapi sebagai posisinya teman. dia sebagai teman. Iya, benar ya. Oke, nah saat anaknya sudah menjawab, gurunya juga tidak marah. Ayo ambil, misalnya tadi buang sampah, ayo ambil sampahnya lagi yuk. Dia sebagai teman baik. Tapi saat guru itu nggak ada, terus dia melakukan kesalahan, guru lain yang tidak melakukan posisi ini, biasanya anak itu akan merasa terintimidasi, benar. Oke, next selanjutnya adalah pemantau.
Pemantau ini ada guru yang lihat ini anak udah berapa kali nih melakukan kesalahan, sekali, 2 kali, 3 kali gitu. Nah, saya mau nanya sama teman-teman nih, kita biasanya ya berada di posisi mana? Kita sebagai guru, teman-teman deh teman-teman. Tapi pernah merasakan semua ya, tapi ada dominannya pasti. Manajer ya. Oke, siapa lagi? Nah teman-teman, untuk posisi kontrol ini, jika murid melakukan kesalahan, jadi sesuai dengan kesepakatan kelas tadi, kalau murid itu melakukan kesalahan, kita memberi hukuman. Ada 2 ya, hukuman kalau untuk atau konsekuensi. Nah, dari kesepakatan kelas tadi yang tadi sudah kita lihat ya, kalau untuk hukuman itu yang sifatnya tidak berhubungan, seperti anak membuang sampah sembarangan ya, tapi sama gurunya disuruh lari di lapangan 10 kali, itu nyambung apa enggak hukumannya dengan kesalahan anak? Nggak nyambung ya Bu, itu namanya hukuman. Tapi kalau konsekuensi itu hukuman tapi yang sesuai dengan kesepakatan tadi. Contohnya ya, misalnya anak, kita wajib pakai masker kan ya kemarin, tapi anak tuh tidak memakai masker. Konsekuensinya dia harus mencari atau meminta masker, boleh dengan temannya, boleh dengan gurunya, itu konsekuensi. Jadi dia tidak dihukum ya, karena sesuai dengan taraf kesalahan yang dia lakukan. Seperti itu. Lanjut. Nah, ini posisi kontrol guru yang tadi yang 5 adalah untuk melakukan, jadi untuk yang manajer ya, kita untuk melakukan segitiga restitusi. Oke Mas Jaya, next. Nah, ini ada namanya yang baru nih ya, segitiga restitusi. Ini juga baru saya dapati di PGP kemarin, dan tapi saya sudah lihat sekarang sudah ada di PMM. Ini yang baru. Karena kebetulan saya sudah mempelajari ini, jadi kemarin saya sudah membuat aksi nyatanya. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dilakukan oleh guru untuk membangun budaya positif sekolah yang menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, di sini posisi guru sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah murid. Tujuannya menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Oke, segitiga restitusi ini ada 3 tahapan ya teman-teman. Yang pertama adalah memantapkan validasi. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan ini yang tadi sudah kita buat di kesepakatan kelas ya teman-teman. Oke, proses untuk menanyakan validasi yaitu setiap kita sebagai guru pasti harus melakukan seperti ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, Ibu juga dulu pernah melakukan kesalahan. Jadi kita menstabilkan emosi anak tersebut. Kalau dia melakukan kesalahan, otomatis dia akan merasa takut, akan merasa tidak nyaman. Nah, kita juga boleh mengatakan kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan. Jadi anak itu merasa stabil emosinya. Selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Kita akan mengatakan pada murid, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Selanjutnya adalah, adakah cara yang efektif untuk mendapatkan apa yang kamu lakukan dan butuhkan? Selanjutnya kita menyampaikan keyakinan. Keyakinan di sini adalah keyakinan kelas apa yang telah kita buat. Nah, kita jadi mengingatkan anak kembali. Lanjutnya, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, biar segar kita speaking dulu yuk. Oke, speakingnya seperti ini teman-teman. Kalau saya katakan konsentrasi, teman-teman boleh katakan itu intinya. Kalau saya katakan 1, teman-teman 1. Kalau saya katakan
teman-teman angkat tangan aja. Nggak usah angkat 2. Kalau 3 katakan 3. Seperti itu ya. Konsentrasi. Itu intinya. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Ya, terima kasih teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya adalah kita sesi tanya jawab ya. Untuk 2 penanya saja. Silakan yang mau, atau sharing ya, sharing boleh, sharing teman-teman. Ayo siapa yang mau sharing boleh, Ulila, Bu Eva, Bu Warni, mau boleh sharing masalah anak muridnya Bu Deni. Ayo. Oke, silakan Pak Ustaz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya pada Ibu Iko, bagaimana untuk mengatasi anak-anak yang mana mereka itu sudah lama nggak masuk, begitu disuruh masuk mereka masih malu dan seterusnya. Ini merupakan PR buat setiap sekolah biasanya dirasa seperti itu. Dan itu aja. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Pertanyaannya, anak sekolah malas masuk ya. Nah, kalau anak sekolah malas masuk, berarti tadi ada salah satu kebutuhannya yang belum terpenuhi. Apa tadi? Kasih sayang. Jadi kita melakukan segitiga restitusi Pak. Kita, kalau anak itu sedang di sekolah bisa kita panggil. Tapi kalau anak itu di rumah, boleh kita melakukan di rumahnya. Kita tanyakan dulu tadi, ibu juga atau bapak juga dulu pernah loh melakukan kesalahan. Kamu nggak masuk-masuk, bagaimana perasaan kamu? Mungkin dia akan mengatakan dia merasa bersalah juga ya. Terus juga bisa, kamu bukan satu-satunya loh orang yang pernah melakukan kesalahan. Walaupun kamu tidak masuk, kamu ingin berubah tidak? Nanti dia akan stabilkan emosinya dia dulu. Apalagi tadi dia bilang kan dia malu ya. Oke, selanjutnya adalah kita validasi tindakan yang salah. Anak itu kita tanyakan, menurut kamu kalau kamu tidak masuk sekolah terus bagaimana? Nanti dia akan menjawab deh. Ya mungkin nanti akan ketinggalan pelajaran, nanti akan malu dengan teman-temannya kalau dia nggak masuk, seperti itu. Itu kita tindakan yang salah aja kita validasi dulu. Setelah kita kumpulkan informasi dari dia, kita buat keyakinan sama dia. Oke, keyakinan kelas kita kan datang tepat waktu, berarti kan harus masuk sekolah terus, berarti kan disiplin. Lalu kita ajak dia berpikir, kalau menurut kamu, kalau kamu tidak masuk terus, berarti keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bagaimana? Apakah sudah terlaksana? Mungkin anak itu nanti akan menjawab, mungkin dia merasa bersalah. Nah, kita di sini tugasnya biarkan anak itu menemukan kesalahannya sendiri. Oh, saya seperti ini, mungkin dia akan memberikan alasan. Jadi kamu tahu kalau kamu salah. Iya, oke. Nanti setelah dia tahu dia salah, dialah yang membuat keputusan dengan bertanggung jawab. Seperti itu Pak Ustadz. Oke. Bisa kita coba ya Pak Ustadz ya. Oke, terima kasih. Saya rasa cukup sekian saya ucapkan. Terima kasih buat teman-teman. Semangat. Terima kasih. Untuk lain yang punya ikut program PGP ini, yang lain akan segera menyusul. Terima kasih. Alhamdulillah. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih kepada Ibu Iko untuk paparannya tentang budaya positif di SD kita ya.
Bagaimana teman-teman? Sudah jelas? Ya, dan semoga apa yang disampaikan Ibu Iko ini tentang budaya positif di sekolah kita yang sudah maksimal, meskipun ada beberapa yang mungkin masih perlu dimaksimalkan dan ditebalkan kembali, itu bisa kita laksanakan menjadi lebih baik lagi. Baik, sekali lagi terima kasih Bu Iko, Bu Rukoyah untuk paparannya. Untuk kita semua, semoga bermanfaat untuk kita semua ya teman-teman, untuk merubah budaya positif di sekolah kita yang sudah baik menjadi semakin baik dan semakin maksimal. Baik, untuk itu mari kita tutup kegiatan ini dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dan Bapak semua yang sudah bersedia hadir hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan semuanya. Saya di saat informasi CGP ini, harapan saya ini benar-benar loh, program ini dari pemerintah luar biasa sekali. Awalnya kepala sekolah penggerak, apa yang dialami oleh Bu Nila dengan Bu Iko, saya udah ngalamin duluan, rasanya capek-capek, ada tugas, tetapi benar loh teman-teman, apa yang kita dididik dari program pemerintah ini, kita merasakan perubahan tingkah laku. Pertama ya Bu Nila, Bu Iko ya, kemudian perubahan dari cita-cita kita sebagai seorang pendidik, harapan-harapan kita itu, kita langsung di kepala kita itu tergambar, saya pengen begini, saya pengen begitu. Benar nggak Bu Nila? Iya, benar nggak Bu Iko? Nah, jadi tidak salah dari program kementerian ini, bahwasanya berharap program ini benar-benar mengakar dan bisa mendiseminasikan, bisa mentransformasikan kepada kita sebagai pendidik ya, sebagai pendidik. Ternyata ya alhamdulillah, mari kita berikan aplaus buat Bu Iko dan Bu Nila ya, luar biasa. Terus terang Bu Nila, Bu Iko, saya banyak belajar loh tadi, banyak banget belajar. Ternyata mendengar itu luar biasa loh, kita dapat ilmu. Jadi terima kasih sekali lagi untuk Bu Nila, Bu Iko, teruslah berjuang, teruslah semangat untuk menambah wawasan. Yakinlah gunanya untuk selagi kita bekerja, gunanya untuk pendewasaan diri kita, membuat kita matang menjadi seorang pendidik. Sehingga saya yakin mungkin kalau bila saya masih memiliki anak yang bisa bersekolah, saya yakinkan diri saya untuk menitipkan di Malakasari 13, karena alhamdulillah sudah ada guru CGP kita, cara pola pikirnya sudah berubah pola pikir, punya cita-cita untuk anak-anak didik. Itu alhamdulillah. Semoga suatu saat nanti Malakasari 13 tetap eksis dan berkembang dan makin maju, karena SDM kita makin banyak yang bagus-bagus, tentunya berdampak ke murid kita. Saya yakin murid-murid kita akan menjadi anak-anak yang lebih baik lagi, dengan konsisten dengan budaya positif tadi. Kita udah bagus, tapi tambah dikembangkan lagi, karena budaya positif itu banyak sekali ya teman-teman ya. Salah satu budaya positif kreativitas guru. Ini oleh-oleh dari Bu Nia ya. Kemudian Bu Nila sudah langsung action pada hari ini. Ya Bu Nila, terima kasih sekali lagi, tetap semangat ya. Teman-teman semuanya, PR kita hari ini masih ada lagi ya. Jam 1 nanti jam 1 nanti mungkin guru-guru pagi ya, dan guru-guru siang bila ada yang mapel di kelasnya boleh bergabung. Jam 1 nanti kita rapat di Cimet ya, bersama dengan fasilitator Pak Etnyo, fasilitator sekolah penggerak.
ya. Jadi Pak Etnyo itu kalau ketemu saya jempolnya nggak berhenti begini terus. Bu Yeti sekolahnya kecil tapi padat di dalamnya, ya, kaya di dalamnya. Itu ya, terima kasih sekali lagi ya. Terima kasih untuk teman-teman semuanya, semangat tadi ya mengikuti. Saking terkagumnya diem mendengarkan ya. Jadi mudah-mudahan nanti tertular cara bicara Bu Ila, cara bicara Bu Iko, tertular ya sama kita. Kemudian terima kasih MC Ibu Asi, keren ya, tenang, bisa membawakan dengan mendadak ya tadi Ibu. Bu Dene ya, makanya Bu bilang bisa ya. Jadi karena kita guru ya, kalau guru itu udah otomatis aja ngalir aja bahasa kita ya. Ya, sekali lagi terima kasih, tepuk tangan semua buat kita bersama.